Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Ini salah satu faedah yang disampaikan oleh Al-Alusi, ya. Ketika beliau menyampaikan tentang bagaimana sabarnya orang-orang Bani Israel. Kata dalam firman Allah, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabar. Dalam ayat dalam surat Al-A'raf. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Maka sempurnalah keputusan-keputusan yang indah bagi Bani Israel karena kesabaran mereka. Ya, setelah mereka diuji, disiksa oleh Fir'aun, ada yang mengatakan ratusan tahun, sampai akhirnya Allah kirim Nabi Musa dan mereka bersabar, dan akhirnya mereka lepas dari kejaran Fir'aun dan akhirnya Allah menenggelamkan Fir'aun. Al-Alusi ketika mengomentar ayat ini, rahimahullah, dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, dia mengatakan, begitulah, jadi kalau orang bersabar, maka Allah akan beri solusi. Jadi kalau kita bersabar, tidak ngamuk-ngamuk, tidak emosional dalam menghadapi permasalahan, maka akan datang solusi dari Allah. Entah bagaimana caranya, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti, ingat ya, bukan berarti sabar itu pasrah, enggak. Makanya Allah mengatakan wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi. Ulul azmi itu tekad. Jadi para rasul, kalau kita lihat sirah mereka, mereka bersabar tapi mereka terus berusaha. Nabi Nuh alaihissalam 150 tahun berdakwah, apakah dia pasrah di rumah? Enggak, dia berdakwah. Ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku dakwahi kaumku siang dan malam dengan berbagai macam metode. Tapi dia bersabar 150 tahun. Mau saya, kita berusaha menghadapi permasalahan tapi sabar. Jangan emosi, jangan mencak-mencak, jangan banting sana, banting sini. Pasti ada solusi. Yang kasih solusi apa? Allah. Tapi kalau Anda tidak sabar, Allah akan biarkan Anda cari jalan sendiri. Ini perkataan Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Maka dia sebutkan contoh-contoh bagaimana dalam suatu negara kehancuran karena tidak sabar dengan misalnya kezaliman pemerintah dan macam-macam. Disebutkan contoh-contoh bagaimana peristiwa yang dihadapi. Lihatlah bagaimana Bani Israel bersabar dengan cara-cara yang baik. Bukan berarti pasrah, berusaha tapi cara yang baik dengan bersabar, maka Allah akan kasih apa? Solusi. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala punya perkataan yang indah. Dia berkata tentang kalau ada orang menzalimi antum, antum sabar, hadapi dengan sabar. Kalau antum mulai berusaha membalas dengan tidak sabar, berarti yang ngatisai urusanmu kamu sendiri. Tapi kalau kamu bersabar, nanti Allah akan atasi. Mungkin caranya tidak lihat secara kasat mata, tapi lihat pasti ujungnya indah. Pasti, tapi itu cara Allah. Memang butuh keimanan terhadap hal yang gaib. Tapi itu kenyataan. Jika orang sabar menghadapi dia dizalimi, dia mungkin, tapi intinya dia menghadapi dengan baik tanpa harus emosi. Dia ingat kalau dia bersabar, wasta'inu bis sabri was salat, dia sabar dan salat berdoa kepada Allah, maka dia serahkan urusannya kepada Allah. Dan kalau Allah yang ngurusi, lebih baik daripada kita yang ngurusi. Kelihatannya kalau kita ngurusi tidak sabar, cepat selesai. Kelihatannya kalau Allah yang ngurusi lambat. Kelihatannya, tapi tidak demikian. Allah yang tahu yang terbaik. Makanya Allah mengatakan wallahu ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar dengan ma'iyah khassah, dengan kebersamaan yang khusus yaitu bita'yid wan nasr. Dengan menolong. Nah, kalau kita tidak sabar, Allah tidak bersama kita. Selesai. Berarti Allah tinggalin kita, cari jalan sendiri. Dan ini kita lakukan dalam segala masalah kehidupan kita. Dalam ekonomi, dalam perdagangan, dalam rumah tangga, dalam menghadapi tetangga, dalam menghadapi kerabat. Kuncinya sabar. Sekali lagi sabar bukan pasrah ya. Sabar Anda berusaha cari, tapi disertai dengan sabar, niscaya akan datang solusi dari Allah dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Tapi syaratnya dengan bersabar ya. Terakhir, kisah orang yang bersabar masuk surga, di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika dia berkata kepada muridnya, dia berkata, ala adulluka ala imra'atin min ahli jannah. Maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga? Hadil mar'atus sauda, inilah wanita berkulit hitam. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, inni usra wa inni atakashaf. Ya Rasulullah, aku ini kena penyakit ayan, gemetar-gemetar, dan kalau aku sudah kena penyakit ayan, sebagian auratku tersingkap. Ud'u Allah an yashfiyani. Berdoalah kepada Allah agar aku disembuhkan. Berkulit hitam. Kalau dilihat sisi penampilan mungkin tidak menarik ya. Lagi di zaman Nabi SAW banyak orang kulit hitam, artinya mungkin bekas budak atau apa ya, yang dimerdekakan ya.
Dan dia datang kepada Nabi, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya kalau sudah kejang-kejang," ada yang mengatakan salah di sini kemasukan jin atau dia kejang-kejang karena semacam penyakit ayan. Dua tafsiran di kalangan para ulama. Intinya dia kejang-kejang. Kalau dia sudah kejang-kejang tidak sadar sebagian auratku tersingkap. Doakanlah aku ya Rasulullah kepada Allah agar aku disembuhkan. Kata Rasulullah SAW, "In syi'ti da'autu laki wa in syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau kau mau, saya doakan kamu dan kamu sembuh. Kalau kamu mau, kamu sabar dan kamu masuk surga. Dua pilihan. Mau sembuh, bisa. Mau sabar, masuk surga. Kata dia, sabartu, saya bersabar. Walakin udu Allah alla atakasyaf. Tapi ya Rasulullah, kalau saya lagi kejang-kejang, doakan supaya saya tidak tersingkap. Tidak apa-apa, saya bersabar dengan penyakit ini. Subhanallah. Wa in sabirti falakil jannah. Kalau kau sabar, kau mau surga. Sabar, surga. Langsung, sabar, surga. Sama seperti kata Nabi SAW, la taqdab walakal jannah. Jangan marah, mau surga. Langsung. Sabar, surga. Jadi jalan tercepat mau surga apa? Bersabar.